bagaimana sih cara untuk melatih anak untuk mulai mengenal ibadah puasa sampai akhirnya dia paham dan tahu kewajibannya? Iya, jadi gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa sholat subuh jamaah. Kayaknya aku nggak puasa dulu deh. Sekarang nggak enak badan gitu. Kenapa? Kakak kan masih kecil, jadi nggak apa-apa. Tapi kan kakak udah sunat sayang. Udah sunat. Terus kakak udah pernah mimpi belum sih? Nggak tahu deh. Gini aja deh. Biar kakak sekalian belajar, kakak dengerin apa yang disampaikan sama Abi Amir tentang batasan akil balik untuk seorang laki-laki. Karena anak laki yang sudah akil balik itu perbuatan dosa pahala sudah ditanggung langsung oleh dirinya. Ya, kakak termasuk gak ke orang yang udah akil balik? Nih, kita tanya ke Abi Amir di Denny Cagur TV Indahnya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita bisa ketemu lagi bareng sama Abi Amir di Denny Cagur TV. Seperti biasa kita akan membahas tema-tema tentang Ramadan atau tentang hal apapun. Kayak tadi nih, Iya. saya ngelihat anak saya habis main basket. Dia katanya bilang capek, aus, padahal kan lagi bulan puasa. Setahun-tahun kemarin dia tuh udah sempat kuat sampai sore Bi. Nah kali ya tadi tuh kok tuh dia minta puasa setengah hari. Nah saya mau tanya sama Abi, bagaimana sih cara untuk melatih anak untuk mulai mengenal ibadah puasa sampai akhirnya dia paham dan tahu kewajibannya? Iya, jadi gini. Usia anak dibagi dua dalam syariat. Ya. Pertama sebelum baligh, kedua sesudah baligh. Sebelum baligh, anak dibiasakan melakukan kebaikan, melakukan sholat, melakukan puasa, melakukan sedekah, infak dan sebagainya. Itu pendidikan. Nah, pahalanya kembali ke orang tua selama sebelum baligh. Tahap kedua, tahap sesudah baligh. Sesudah baligh, anak diberitahukan bahwa kamu sudah baligh, maka dosa kamu yang menanggung, pahala kamu yang mendapatkan. Kalau kamu tidak sholat, dosa kamu. Kalau kamu tidak puasa, dosa kamu. Nah, dengan pemahaman seperti ini, maka anak sudah benar-benar mendapatkan sebuah persepsi, pemahaman bahwa ternyata aku sekarang sudah menjelang balik. Berarti aku harus bersiap-siap untuk berlatih mulai sekarang berpuasa secara full. Nah, itulah tugas orang tua seperti itu. Nah, ketika anak sudah terbiasa berpuasa full menjelang balik, nah begitu dia sudah masuk masa balik, orang tua tinggal menekankan. Kalau kemarin pahala puasa kamu masih buat Abi, masih buat Mami, tapi sekarang pahala puasa kamu buat kamu. Maka kamu hati-hati, jangan sampai kamu membatalkan puasa. Karena kalau kamu membatalkan puasa, sekalipun kamu mengganti dengan tanpa alasan, maka kamu termasuk dosa besar. Jadi dosa besar itu ketika dia dengan sengaja meninggalkan puasa di Ramadan, sekalipun dia mengganti. Kenapa? Karena tanpa alasan. Sama dengan orang meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat itu dosa besar. Jadi tidak bisa kita main-main tentang ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini harus diajarkan kepada anak dengan serius bahwa ini adalah kewajiban kita kepada Allah. Jadi kita bersungguh-sungguh untuk menjaganya. Nah tadi di saat anak itu belum akil balik, kebaikan yang dia lakukan itu pahalanya buat orang tua. Benar. Karena orang tua mengajarkan, mengingatkan. Iya, kebaikannya. Jadi ya sebaliknya, kalau orang tua tidak mengajarkannya apa-apa, orang tua tidak membimbingnya, nah terus sampai dia masuk akil balik, lalu anak ini berbuat dosa, maka orang tua kebagian dosanya. Nah itu dia.
Makanya kalau kita sudah membimbing, terus dia akil balik, terus dia berbuat dosa, itu dosa-dosa dia, karena dia telah berkhianat. Aku tidak ikut-ikut dosa kamu. Aku sudah mengajarkan kamu, aku sudah mengantarkan kamu sekarang, kamu sudah dewasa, kamu sudah balik, maka dosa kamu, dosa kamu. Maka jangan sampai kamu melakukan dosa. Maka orang tua sudah tidak kebagian dosa itu. Berarti anak kecil sampai dia balik dia tidak berdosa ya? Tidak berdosa. Kalau dia melakukan dosa, dia tidak berdosa, karena dia termasuk yang istilahnya masih belum waktunya dapat tugas, belum taklif namanya. Nah, batasan akil balik kalau untuk laki-laki adalah di saat dia mengalami mimpi basah. Mimpi basah. Kalau perempuan sudah mengalami haid. Oke. Iya. Biasanya berarti di sekitar usia 12 ya dia? Iya. SMP ya, sekitar SMP. SMP. Oh, saat itu dia sudah mandiri dalam hal pahala dan dosa. Iya. Maka itu perlu penekanan kepada anak sehingga dia berhati-hati. Karena banyak anak-anak nggak mendapatkan penekanan tentang ini, sehingga orang tua cuek-cuek saja. Nah, itulah yang harus kita perhatikan sehingga anak benar-benar berhati-hati dan bersungguh-sungguh menjalankan ibadah puasanya selama Ramadan. Nah, itu dia. Satu pesan yang bisa kita ambil adalah bagaimana kita mempersiapkan anak kita menjelang dia masa akil baliknya datang. Jadi si anak sudah bisa melakukan semuanya karena sudah mendapat pelajaran dari kita ya selama masa anak-anak sampai dia akil balik. Baik, tema yang luar biasa sudah kita bahas. Memang Bang Denny sudah punya anak berapa? Saya 2 Bi. Yang satu itu 4 tahun, yang satu itu menjelang akil balik, makanya tema ini pas banget. Terus Bang Denny selama ini gimana cara mendidiknya? Iya, saya mengingatkan, saya memberitahukan ke anak saya, terus saya memberi, kadang kita tuh suka, saya lebih seneng kalau sholat kita turun ke bawah sini, karena kita masih mencar-mencar di kamar, kadang istri suka sholat di kamar, anak juga suka sholat di kamar gitu. Padahal lebih bagus tuh kita selalu jamaah ya dia. Iya. Misalkan sholat jamaah itu. Selalu biar mereka sudah terbiasa dengan berjamaah. Apalagi anaknya Bang Denny kan laki-laki. Iya. Iya. Laki-laki lebih kepada mengikuti ayah. Iya, sesuatu. Termasuk juga anak perempuan, ayah harus hadir. Jangan sampai ayah tidak hadir. Nah, ini tema keluarga nih Bang Denny. Iya. Oke, untuk membahas tema keluarga lebih dalam silakan mampir di Fat TV, channel YouTube-nya Abi Amir. Banyak sekali pembahasan tentang keluarga, termasuk dari saya. Di sana kita ngobrol-ngobrol tentang keluarga, tema-tema yang luar biasa seru. Kita bahas lebih dalam di channelnya Fat TV. Silakan subscribe. Oke, terima kasih. Kita ketemu lagi di tema berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.